Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, keislaman, hidayah, petunjuk serta kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kitab Safinatun Najah, yaitu di episode yang ke-7. Sebelumnya Al-Fakir Muhammad Raidi bin Idris bin Ismail bin Anak Ahmad mengucapkan terlebih dahulu kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan lil mu'allif hadza kitab wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' arwahi abin mahadin wa jabal jaritan wa ila hadirin nabiy sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Faslun ay hadza faslun, bermula ini suatu fasal. Nawaqidul wudu'i, bermula pembatal-pembatal wudu itu arba'atu asya'a, yaitu ada 4 perkara. Al-awwalu, bermula yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin. Yang pertama, keluar sesuatu min ahadis sabilaini, dari salah satu dari 2 jalan, min qubulin au duburin, baik dari kemaluan muka atau kemaluan belakang. Keluar sesuatu itu rehon, keluar angin. Jadi baik keluarnya di kemaluan belakang atau di kemaluan muka. Kalau keluar angin batal wudu, wudunya batal. Nah, ini penjelasannya di dalam kitab Safinatun Najah. Rehon, jadi yang keluar, sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, baik dari kemaluan muka atau kemaluan belakang tadi, rehon, keluar angin. Ya, di dalam kitab Kasyifatus Syajja, sarah daripada kitab Safinatun Najah, karangan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Rehon, keluar angin. Hadza badalun min qahulihi al-khariju. Jadi rehon ini adalah jadi badal. Rehon ini jadinya jadi badal. Jadi badal dari kalimat al-khariju. Nah,
rihon jadi badal dari kalimat al-khariju. Itu yakni maksudnya, kata Imam Nawawi Al-Bantani, sawa'un kharaja dzalikar rihu minal qubuli awid duburi, sama adalah keluar itu angin minal qubuli awid duburi, dari kemaluan muka atau dari kemaluan belakang atau kemaluan muka. Nah, jadi angin yang keluar itu baik dari kemaluan muka atau dari kemaluan belakang, sama. Angin ini bila keluar batal wudunya. Angin itu angin apa yang keluar? Wasu'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ditanya orang akan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah gelar Bapak Hurairah, Bapak Kucing. Nama asli beliau ini Abdurrahman bin Sakhar, sebagaimana dalam ilmu hadis. Nama asli beliau ini adalah Abdurrahman bin Sakhar. Wasuila Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ditanyai orang akan Abu Hurairah radhiyallahu anhu anil hadasi, dari tentang hadas. Faqala fussa'un aw durratun, rawahul Bukhari. Yang namanya hadas itu adalah pus atau drut. Nah, jadi kalau keluar angin bunyinya pus atau drut, nah itu batal wudunya. Pus. Nah, di sini lagi dijelaskan pus. Qala fil misbahi, telah berkata Ma'alib di dalam kitab Al-Misbah, al-pussa'u, yang dimaksud pus, yang dimaksud pus itu adalah rihun yakhruju bi ghairi sautin. Yang dimaksud pus itu adalah angin yang keluar dengan tanpa suara. Jadi angin yang keluar pus tanpa suara, keluar dari kemaluan, biasanya dari kemaluan belakang kita, itu namanya pus di dalam kitab. Nah, jadi Imam Sawi lagi menjelaskan di dalam kitabnya, yang dimaksud angin yang keluar itu yang tanpa suara itu ya dinamakan pus, dan yang ada suara itu dinamakan drut, yang dinamakan kentut. Nah, kalau bahasa Banjar kantut, yang ada berbunyi itu pus di dalam kitab ini.
Nah, jadi kesimpulan, angin yang keluar dari kemaluan muka atau kemaluan belakang, baik berbunyi anginnya tadi atau kada berbunyi, itu tetap batal wudunya. Au ghairuhu, atau selain daripada angin. Apa aja yang keluar dari angin, selain daripada angin, keluar dari kemaluan muka atau kemaluan belakang. Ai sawaun kana la khairiju ainan aw rihan tahiran aw najisan jafan aw ratban mu'tadan kabaulin aw nadiran kadamin in fasala aula kadudatin ukhrijat ra'suha wa in raja'at. Nah, ini kita baca lagi di dalam keterangannya. Au ghairuhu, atau yang keluar dari kamaluan muka atau kamaluan belakang itu adalah yang selain daripada angin, tetap batal wudu kita. Maksudnya kata Imam Nawawi di dalam kitab Kasyifatus Saja ini, saun kana la khariju ainan aw rihan tahiran, sama adalah yang keluar itu angin atau suatu benda. Jadi yang keluar dari kamaluan muka atau kamaluan belakang tadi sama adalah angin yang keluar itu atau suatu benda yang keluar, batal wudu kita. Aurehan tahiran, atau angin yang tahir, angin yang suci, artinya enggak bau. Biasanya angin yang keluar dari kamaluan belakang ini baunya bau busuk. Nah, sekalipun keluar baunya enggak bau busuk, bau harum, nah ini tetap batal wudunya, tetap batal. Au najisan jafan auratban, atau keluar najis baik kering atau basah. Keluar najis, keluar kotoran dari kemaluan muka atau kemaluan belakang, baik yang basah atau yang kering, tetap batal wudunya. Mu'tadan, akan sebagaimana yang diadatkan, yang teradat. Kabaulin, seperti kencing, keluar kencing, batal. Au nadiran, atau keluar di kemaluan muka atau kemaluan belakang yang jarang terjadi keluarnya. Kadamin, seperti darah, keluar darah di kamaluan muka, kamaluan belakang, batal wudu. In fasala aula, baik yang terpisah atau tidak, tetap menempel di kamaluannya, tetap batal. Kadudatin, seperti ulat ini suatu yang jarang keluar di kamaluan muka atau di kamaluan belakang, keluar ulat. Akhrajat ra'suha, yang telah keluar oleh kepalanya ulat, keluar kepalanya. Wa in raja'at, sekalipun kembali ulat tersebut. Jadi keluar kepalanya kemudian masuk lagi, batal. Sekalipun keluar kepalanya ulat ini hanya sepanggal, kemudian dia masuk lagi ke dalam, batal. Atau cacing keluar dari kemaluan belakang, sekalipun hanya kepalanya keluar kemudian masuk lagi, batal wudu kita. Nah, walaupun hanya sepanggal keluar kepalanya, sepanggal kepala cacing keluar, kemudian dia masuk lagi, batal wudu kita. Nah, itu. Jadi batal wudu seseorang keluar sesuatu dari kemaluan muka atau kemaluan belakang,
baik yang keluarnya tadi angin, baik yang berbunyi atau yang tidak berbunyi, baik yang berbau busuk atau yang berbau tidak busuk, tetap batal. Jadi atau yang selain daripada angin keluarnya apa saja, sekalipun yang keluar itu adalah ulat, sekalipun keluarnya hanya sepanggal kepala, batal wudhu seseorang. Illal mania, terkecuali yang tidak batal adalah keluar mani. Jadi selain daripada mani, benda yang suci keluar tetap batal. Jadi yang tidak batal ini hanya keluar mani. Kalau seseorang tertalan uang recehan, uang lugam, lalu keluar jalan kamulan belakang, batal wudhunya. Atau tertalan kliker kaca, kemudian keluar kliker kacanya dari kamulan belakang, batal wudhunya. Illa, terkecuali tidak batal albaninya mani, keluar mani. Nah, jadi kalau keluar mani, wudhunya tidak batal, tetapi wajib mandi. Wajib mandi hadas besar. Wah, ini lebih lagi ini. Artinya lebih uyuh lagi, lebih sulit lagi. Asani, yang kedua pembatal wudhu, zawalul akli, hilang akal. Jadi kalau hilang akal batal wudhu. Hilang akal binaumin, dengan sebab tidur. Kalau seorang tidur batal wudhunya. Au ghairihi, atau hilang akal selain daripada tidur. Itu di dalam, lihat lagi keterangan di dalam kitab Syabkasi Petus Syajja, binaumin, hilang akal dengan sebab tidur. Jadi kalau tertidur kan pasti hilang akal, nah batal wudhunya. Ai bi ghairil anbiya'i alaihimus salatu wassalam, maksudnya hilang akal dengan sebab tidur bi ghairil anbiya'i alaihimus salatu wassalam, tidur selain daripada para nabi alaihimus salatu wassalam. Jadi tidurnya para nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya mata terpajam, hati tidak tidur. Hati tidak tidur, itu para anbiya, para nabi. Oleh karena itu terpajamnya mata para nabi itu, tetapi hati tidak terpajam. Jadi para nabi tidak hilang akal beliau. Akal-akal para nabi, para rasul itu tidak hilang, terpajamnya mata beliau karena hati tidak terpajam. Lain kita umat ini. Kalau kita umat, kalau mata terpajam, mata tertidur, hati juga ikut tertidur. Tapi kalau Rasulullah mata terpajam, hati tidak terpajam. Jadi kalau para rasul tidak batal wudhu beliau. Nah, hilang akal sebab tertidur au ghairihi, atau selain daripada tertidur hilang akal, batal wudhunya. Itu diterangkan lagi dalam kitab Kasyifatus Sajja. Au ghairihi, atau selain hilang akal selain daripada tertidur. Kajununin, seperti orang yang gila. Nah, hilang akal sebab gila, batal wudhu.
batal wudu sebab gila. Illa terkecuali tidak batal naumu qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Illa terkecuali tidak batal naumu qaidin tidurnya orang yang duduk memakkini maq'adahu yang tetap posisi duduknya minal ardi dari bumi. Jadi orang tertidur sedangkan posisi dari pantatnya, dari buritnya, posisi pantatnya tetap di bumi, tetap di lantai, tidak berubah-ubah. Posisi burit kada berubah-ubah di lantai, kada angkat-angkat, kada tergisir-gisir, posisi pantatnya, posisi buritnya kada tergisir-gisir, kada tak angkat-angkat. Nah, walaupun tertidur. Nah, ini berarti tidak batal wudu seseorang ini. Nah, jadi kalau tertidur dengan terangkat pantatnya, buritnya tergisir, itu batal wudunya. Dalam kitab lain lagi, jangan bersandar tidurnya. Kalau bersandar di tiang atau di dinding, itu batal juga wudunya. Jadi disyaratkan duduk yang tidak berubah posisi tempat kedudukan pantatnya atau buritnya ini adalah duduk yang biasa, bukan bersandar, bukan bertongkat siku, bukan ada suatu penahan seperti di kursi, penahan kiri dan kanan. Nggak ada yang menahan kiri dan kanan dan belakang atau muka. Jadi tidur orang yang normal dan duduknya posisinya tidak tertunduk, tidak bertongkat siku dan tidak terangkat dan tidak terubah posisi pantat atau buritnya dari lantai atau dari bumi. As-salisu yang ketiga batal wudu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Yang ketiga pembatal wudu itu adalah bertemu atau bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan. Kabira ini hal keadaannya dua laki-laki dengan perempuan ini kabira ini yang sudah besar, ajnabiya ini, dan lagi yang halal nikah, min ghairi hailin, dari tanpa lapik. Nah, jadi kalau laki-laki perempuan yang sudah besar, nah halal nikah terus bersentuhannya tanpa lapik, ini batal wudunya. Menurut di dalam kitab Mirqatus Su'udi Tasdik halaman 44. Kalau yang dimaksudkan laki-laki perempuan yang besar ini adalah umurnya yaitu yang tidak khilaf ulama 7 tahun. Jadi kalau umur 7 tahun laki-laki perempuan ini sepakat para ulama dalam kitab Mirqatus Su'udi Tasdik halaman 44 batal wudunya kalau kita yang tersentuh kepadanya atau dia bersentuhan. Nah, tapi kalau umurnya yang 6 tahun itu khilaf ulama. Kalau yang 4-5 tahun itu sepakat belum. Ada sebagian ulama sepakat itu tidak membatalkan wudunya kalau umurnya 4-5 tahun. Kalau 6 itu sudah khilaf ulama, ada yang membatalkan. Kalau 7 tahun itu sepakat para ulama batal. Kalau umurnya sudah sampai 7 tahun kita tersentuh kepadanya atau dia yang menyentuh kepada kita, maka batal wudunya.
Dan lagi ulama ada yang berpandangan batal wudunya kalau menurut pandang Orop. Kalau menurut pandang Orop dia hanya umur 4 tahun sudah orang bersahwat memandangnya dan menyentuhnya, maka dia yang bersahwat kepada seseorang yang berumur 4 tahun atau 5 tahun ini, maka batal wudunya. Nah, jadi kalau dia bersahwat walaupun dia hanya berumur 4 tahun atau 5 tahun, nah ini batal wudhu seseorang yang menyentuh seseorang yang berumur 4 tahun dan 5 tahun itu. Lanjut. Ar-rabi'u, yang keempat pembatal wudhu, masukubulil adamiyyi, yaitu bersentuhan kemaluan muka, tersentuh kemaluan muka. Masukubulil adamiyyi, tersentuh kemaluan anak Adam itu. Masukubulil adamiyyi, tersentuh kemaluan muka anak Adam, au halqatid duburihi, atau kemaluan krocot dubur anak Adam. Jadi ar-rabi'u yang keempat, masukubulil adamiyyi, tersentuh kemaluan muka anak Adam, au halqatid duburihi, atau tersentuh krocot dubur kemaluan anak Adam, batal tersentuhnya bibatni rahati. Tersentuhnya yang batal ini adalah bibatni rahati, dengan batin tapak tangan. Batin tapak tangan ini, batin tapak tangan yang, nah ini batin tapak tangan, batal. Au butunil asabi'i, atau batal tersentuh kemaluan muka atau krocot dubur kemaluan belakang anak Adam, batal dengan batin jari-jari. Ini batin jari-jari. Nah, batin jari-jari. Nah, ini batal. Menurut keterangan di dalam kitab Sarasitin, kalau tepinya di sini, nah tersentuh tepinya di sini nggak batal, atau ujungnya di sini nggak batal, ujung jari di sini nggak batal. Kalau menurut keterangan di dalam kitab Sarasitin, nah kalau tepi jari atau tepinya tapak tangan nggak batal juga. Kalau tepi atau belakangnya tersentuh dengan belakang tapak tangan itu enggak batal. Hanya cukup sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan ada berkahnya, dan salah hilap mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.